Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari PT Mulia Mandiri Jaya akan mempresentasikan presentasi kedua kami kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya, semoga COVID-19 ini segera berakhir agar kita dapat bertatap muka secara langsung. Di sini saya Nur Muhammad Hafiz sebagai direktur dan rekan kerja saya Rizka Angelina sebagai manajer operasional akan menjelaskan modul-modul berikutnya. Yang pertama ada routing sheet, yang kedua ada multi product process chart, yang ketiga ada struktur organisasi, job description, analisis kebutuhan tenaga kerja, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang keempat itu ada analisis kebutuhan luas lantai, yang kelima ada activity relationship chart, yang keenam ada activity relationship diagram, dan yang terakhir ada area allocated diagram. Ya, sebelumnya di sini routing sheet dan multi product process chart akan dijelaskan oleh rekan kerja saya yaitu Rizka Angelina. Routing sheet adalah suatu proses penyimpanan langkah-langkah operasi yang diperlukan untuk merubah bahan baku menjadi produk jadi yang dikehendaki, di mana untuk proses tersebut dibutuhkan informasi-informasi mengenai proses produksi. Pengurutan produksi atau routing sheet adalah tabulasi langkah-langkah yang dicakup dalam memproduksi komponen tertentu dan rincian yang diperlukan dari hal-hal yang berkaitan. Routing sheet berguna untuk menghitung jumlah mesin yang dibutuhkan dan untuk menghitung jumlah part yang harus disiapkan dalam usaha memperoleh sejumlah produk yang diinginkan. Dengan memperhatikan persentase scrap, kapasitas mesin, dan peralatan, dan efisiensi departemen atau pabrik. Data yang diperlukan dalam perhitungan routing sheet adalah urutan operasi dari setiap komponen, nama atau jenis peralatan yang digunakan, persentase scrap, dan efisiensi pabrik. Informasi-informasi yang diperlukan dari perhitungan routing sheet adalah dapat mengetahui kapasitas alat teoritis dan jumlah unit yang disiapkan, produk dengan efisiensi, serta jumlah mesin teoritis. Lalu selanjutnya, informasi yang didapat dari routing sheet adalah yang pertama ada nama dan nomor komponen, yang kedua ada urutan operasi, yang ketiga ada nama operasi, yang keempat ada keterangan operasi, lalu yang kelima ada nama dan jumlah mesin, lalu yang keenam ada jumlah dan besar perkakas serta alat bantu lain, lalu yang ketujuh ada jumlah departemen, lalu ada waktu proses. Selanjutnya ada langkah-langkah pengerjaan routing sheet. Yang pertama, membuat nama dan komponen dan nomor komponen. Yang kedua ada membuat urutan operasi, yang ketiga ada menentukan nama operasi, lalu yang keempat ada menentukan keterangan operasi, lalu yang kelima menentukan jenis atau mesin atau peralatan, lalu yang keenam menentukan waktu siklus dan kapasitas operasi, lalu yang ketujuh ada menentukan persentase scrap dari operasi, lalu yang kedelapan ada menentukan jumlah produksi yang diharapkan dan yang tersedia, lalu yang kesembilan ada menentukan kebutuhan mesin teoritis dan aktual, nama dan jumlah mesin. MPPC merupakan suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang akan dialami oleh bahan, baik bahan baku maupun bahan tambahan, seperti urutan-urutan operasi, pemeriksaan, dan penyimpanan, serta dalam menggambarkannya dipisahkan antara rough lumber, fabrikasi, dan assembly. Dapat dikatakan multi-product process chart atau MPPC adalah suatu peta yang menggambarkan jumlah pemakaian kebutuhan mesin dari routing sheet. Multi-product Proses chart atau MPPC merupakan peta yang menganalisis dan merencanakan aliran barang dalam pabrik yang sudah berdiri maupun bagi perencanaan proyek baru erat kaitannya dengan peta proses operasi. Adapun maksud dan tujuan dari MPPC adalah untuk menentukan beberapa banyak kebutuhan mesin dan menunjukkan keterkaitan produksi antara komponen-komponen produk, sebagai pedoman dalam menjalankan proses produksi sebagai alat kerja yang memberikan informasi yang berguna dalam perbaikan sistem. Lalu selanjutnya ada simbol-simbol dalam MPPC. Yang pertama ada bentuk lingkaran, yaitu menunjukkan operasi atau suatu kegiatan yang terjadi apabila benda kerja mengalami perubahan sifat, baik fisik maupun kimiawi. Lalu yang kedua ada berbentuk kotak, itu menunjukkan pemeriksaan, suatu kegiatan di mana benda kerja atau peralatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Lalu ada aktivitas gabungan, kegiatan yang terjadi apabila aktivitas operasi dan pemeriksaan dilakukan secara bersamaan atau pada satu tempat kerja. Lalu ada aktivitas transportasi atau kegiatan transportasi yang terjadi apabila benda kerja, pekerja, atau perlengkapan mengalami perpindahan tempat. Lalu ada penyimpanan, kegiatan di mana menyimpan benda kerja,
Untuk waktu yang relatif cukup lama, jika benda kerja tersebut ingin diambil kembali, biasanya melakukan prosedur perizinan tertentu. Lalu ada aktivitas menunggu yang terjadi apabila benda kerja, pekerja, atau perlengkapan tidak mengalami kegiatan apa-apa selain menunggu. Berikutnya itu ada modul struktur organisasi, job description, analisis kebutuhan tenaga kerja, dan kesehatan dan keselamatan kerja. Ya, struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan suatu susunan unit-unit kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan atau terkoordinasi. Nah, tujuan umum dari perorganisasian ini adalah untuk mengalokasikan sumber daya dan pekerjaan ke dalam struktur formal yang diintegrasi agar tujuan dapat tercapai secara cepat, tepat, efektif, dan efisien dalam suatu perusahaan departemen yang ada mungkin sangat beragam. Contohnya, menurut Nugroho pada tahun 2007, yaitu yang pertama, Departemen Produksi, yang kedua ada Departemen Pemasaran, lalu ada Departemen Keuangan dan Akunting, yang keempat ada Departemen SDM atau HRD, yang kelima ada Departemen Research and Development, yang keenam ada Departemen Hubungan Pemasok, dan lain-lain. Lalu berikutnya ada job description. Job description atau deskripsi pekerjaan atau deskripsi posisi adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan mengapa pekerjaan ada, apa yang dilakukan pemegang pekerjaan sebenarnya, dan bagaimana mereka melakukan, dan dalam kondisi apa pekerjaan itu dilakukan. Yang pertama, uraian jabatan terdiri dari A. Nama jabatan, B. Kode jabatan, C. Departemen, dan D. Divisi. Lalu yang berikutnya ada fungsi jabatan. Fungsi jabatan berisikan tentang tugas yang harus diketahui oleh si pemegang jabatan tersebut dan harus mengetahui hubungan jabatan antara jabatan yang berada di atasnya atau di bawahnya. Tiga, ada posisi jabatan dalam organisasi, menggambarkan mengenai hubungan jabatan yang berdasarkan struktur organisasi dan mengetahui tanggung jawab terhadap atasan dan bawahan tersebut. Yang keempat, ada persyaratan jabatan. A. Pendidikan. Persyaratan jenjang pendidikan yang harus dilalui oleh orang yang akan memegang jabatan tersebut. Lalu berikutnya ada jenis kelamin, pria atau wanita. Lalu berikut ada pengalaman, pemegang jabatan telah mendalami bidangnya sebelum jabatan yang akan ia duduki dalam perusahaan tersebut tertentu. Lalu yang terakhir ada kemampuan yang harus dimiliki, yaitu harus menguasai lebih dari satu bahasa dan dapat mengoperasikan komputer. Yang kelima ada tugas dan tanggung jawab, menggambarkan mengenai tugas-tugas yang diemban dalam jabatannya dan harus mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh atasannya. Selanjutnya itu ada analisa kebutuhan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah semua sumber daya manusia yang terlibat dalam sebuah pekerjaan. Perhitungan jumlah karyawan suatu perusahaan akan lebih efisien apabila dalam perusahaan sudah terdapat suatu struktur organisasi yang akan menentukan kebutuhan jumlah karyawan atau tenaga kerja yang akan menjalankan produksi tersebut. Nah, jumlah karyawan akan menentukan tingkat koefisien dari waktu, ruang, dan dana. Sehingga dalam menentukan jumlah tenaga kerja atau karyawan yang ideal perlu diperhitungkan atau diperhatikan hal-hal berikut. Dalam suatu perusahaan, tenaga kerja dibedakan atas dua bagian, yaitu yang pertama ada tenaga kerja langsung, yang berarti dalam suatu proses produksi, contohnya operator. Lalu yang berikutnya ada tenaga kerja yang tidak langsung, yaitu artinya tenaga kerja yang tidak bekerja langsung dalam suatu proses produksi, tetapi hanya bekerja dalam kegiatan produktivitas perusahaan tersebut. Selanjutnya, kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Tujuannya, kesehatan dan keselamatan kerja yaitu untuk melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional, untuk menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Sebagai sumber produksi, dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Alat pelindung diri terdiri dari beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Antara lain yang pertama yaitu ada topi pelindung atau safety helmet, digunakan sebagai pelindung kepala. Yang kedua yaitu ada pelindung mata atau safety glasses, digunakan untuk melindungi mata dari debu kayu, batu, atau serpih besi yang berterbangan di tiup angin, mengingat partikel-partikel debu berukuran sangat kecil dan tidak terlihat langsung oleh mata sehingga diperlukan perlindungan.
Yang ketiga ada masker pelindung atau safety mask, diperlukan untuk pekerja konstruksi mengingat kondisi lokasi proyek itu sendiri. Keempat, yaitu ada penutup telinga, digunakan untuk melindungi telinga dari bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh mesin yang memiliki volume suara yang cukup keras dan bising. Yang kelima, ada sarung tangan, digunakan untuk melindungi tangan dari benda-benda keras dan tajam selama menjalankan kegiatan. Lalu yang keenam, ada jas hujan atau raincoat, berguna melindungi dari percikan air saat bekerja, misalnya bekerja pada waktu hujan atau sedang mencuci alat. Lalu yang ketujuh, ada tali pengaman atau safety harness, digunakan untuk menjaga seorang pekerja dari kecelakaan kerja pada saat bekerja. Lalu ada sepatu kerja atau safety shoes, berguna supaya bisa bebas berjalan di mana-mana tanpa terluka oleh benda-benda tajam atau kemasukan oleh kotoran dari bagian bawah. Dan yang kesembilan ada pakaian kerja untuk melindungi badan manusia terhadap pengaruh-pengaruh yang kurang sehat atau yang bisa melukai badan. Nah, langkah-langkah pengerjaan pembuatan struktur organisasi, job description, analisis kebutuhan tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu yang pertama ada struktur organisasi. Susunan struktur organisasi yang perlu dibuat adalah sebagai berikut. Yang pertama ada direktur, yang kedua ada division head, yang ketiga ada department head, yang keempat ada section head, yang kelima ada foreman atau staff, yang ketujuh ada group leader, dan yang kedelapan ada operator. Dengan banyaknya jumlah divisi atau departemen di setiap perusahaan, menyesuaikan dengan fungsional yang ada pada masing-masing perusahaan tersebut. Lalu ada job description. Membuat kop atau kepala peta seperti pada gambar berikut, yaitu terdapat logo PT, nama PT, dan jenis pekerjaannya. Lalu berikutnya ada buatlah tabel seperti yang ada pada gambar berikut, yaitu terdiri dari nama jabatan, kode jabatan, departemen, divisi. Lalu ada tabelnya, yaitu ada nomor, kode jabatan, uraian jabatan, dan persyaratan jabatan. Untuk langkah-langkah analisis kebutuhan tenaga kerja, yang pertama, membuat kop atau kepala peta seperti gambar berikut, yaitu sama seperti tadi. Lalu berikutnya ada, buatlah tabel seperti yang ada pada gambar berikut. Tabel kebutuhan tenaga kerja, yang berisi dari kapasitas perusahaan, efisiensi perusahaan, lalu ada tabel dengan nomor, kode jabatan, nama jabatan, tenaga kerja langsung atau tidak langsung, dan total. Lalu berikutnya ada tabel kesimpulan jumlah tenaga kerja yang berisi dari nomor, keterangan, dan jumlah. Keterangan. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang langsung terlibat pada bagian proses produksi. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang tidak terlibat langsung, namun mendukung dengan kelancaran kegiatan produksi tersebut. Untuk menentukan jumlah tenaga kerja mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan prinsip one man, one machine untuk operator. Lalu berikut ada setiap kelompok produksi dikepalai oleh satu section head, fabrikasi, sub AC 1, sub AC 2, dan main AC. Lalu berikut ada setiap jenis part yang diproduksi pada fabrikasi dikepalai oleh group leader, custom frame, pad, cover, seat back frame, pad, cover, dan lain sebagainya. Lalu berikut ada setiap komponen yang diproduksi pada fabrikasi dikepalai oleh foreman, komponen C, komponen cushion, komponen seat back, dan komponen headrest. Lalu berikut ada sub AC 1 dan 2, masing-masing proses sub AC dikepalai oleh satu group leader. Jika pada sub AC ada 2 proses sub AC, berarti ada 2 group leader. Nah, dan yang terakhir yaitu ada pada sub AC 1 dan sub AC 2 dikepalai oleh masing-masing satu foreman. Lalu berikutnya ada langkah-langkah dalam membuat keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, membuat kop atau kepala peta, dan yang berikutnya adalah buat tabel seperti berikut. APD, yang terdiri dari APD, nama APD tersebut, dan selanjutnya. Lalu ada simbol-simbol K3. Simbol rambu K3 dibagi menjadi 3 warna, yaitu warna merah menunjukkan larangan, warna kuning menunjukkan peringatan atau waspada, warna biru menunjukkan wajib ditaati, dan diberi tanda checklist warna hijau menunjukkan zona aman atau pertolongan yang pertama, yaitu berisi dari nomor, simbol rambu, dan keterangan. Yang selanjutnya ada analisis kebutuhan luas lantai atau AKLR. Luas lantai adalah luas suatu tempat atau area yang akan digunakan dalam mengelola suatu bahan atau dalam mengerjakan suatu proses produksi.
Kegunaan luas lantai adalah untuk memperhitungkan kebutuhan ongkos material handling atau biaya penanganan material antar departemen sesuai dengan luas lantai hasil perhitungan. Perencanaan kebutuhan luas lantai bertujuan untuk mengetahui luas lantai yang dibutuhkan pada setiap fasilitas-fasilitas yang didirikan. Tujuan menghitung luas lantai adalah untuk memperkirakan kebutuhan luas lantai bagian produksi, yaitu yang pertama penerimaan, yaitu gudang bahan baku, model tumpukan, dan rak. Yang kedua ada fabrikasi dan perakitan untuk mesin dan peralatan. Yang ketiga ada pengantaran atau shipping untuk gudang barang jadi, kemasan isi, dan kemasan kosong. Lalu untuk mengetahui dan menentukan besar atau luas ruangan yang akan dibuat untuk setiap personil. Lalu selanjutnya untuk mengetahui luas total yang dibuat dan menentukan besarnya lahan yang akan dibeli untuk mendirikan bangunan. Lalu untuk memudahkan dalam proses tata letak dan minimumkan ruangan-ruangan yang tidak terpakai serta menjamin kebutuhan akan ruangan yang optimal. Selanjutnya ada Activity Relationship Chart atau ARC. ARC atau peta hubungan kerja adalah teknik ideal untuk merencanakan keterkaitan antara setiap kelompok kegiatan yang saling berkaitan. Activity Relationship Chart atau peta hubungan kegiatan merupakan aktivitas atau kegiatan antara masing-masing bagian yang menggambarkan penting tidaknya kedekatan ruangan. Tujuan utama ARC adalah agar dapat mengetahui hubungan kedekatan dari setiap kelompok kegiatan, dalam hal ini organisasi pabrik. Selain itu, Activity Relationship Chart berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan urutan pendahuluan bagi suatu peta dari ke. Yang kedua, lokasi kegiatan dalam suatu usaha pelayanan. Yang ketiga, lokasi pusat kerja dalam operasi perawatan atau perbaikan. Lalu ada menunjukkan hubungan suatu kegiatan dengan yang lainnya serta alasannya. Lalu yang kelima ada memperoleh satu landasan bagi penyusunan daerah selanjutnya. Lalu selanjutnya ada kode-kode dari ARC. Yang A itu ada berarti absolutely necessary atau mutlak, itu ditandai dengan warna merah. Lalu yang ada huruf E, itu artinya especially important atau sangat penting, itu dengan warna jingga. Lalu ada huruf I, yang berarti important, yaitu penting, dia ditandai dengan warna hijau. Lalu ada O atau ordinary, yang menunjukkan derajat kedekatan biasa, dengan warna biru. Lalu ada U, unimportant, tidak penting, ditunjukkan dengan warna putih. Lalu ada X, undesirable, yaitu tidak diinginkan, dengan warna coklat. Selanjutnya itu ada Activity Relationship Diagram. Activity Relationship Diagram atau ARD adalah kegiatan diagram balok yang menunjukkan kedekatan dan keterkaitan kegiatan sebagai suatu model kegiatan tunggal. ARD juga merupakan diagram hubungan antara aktivitas, yaitu departemen atau mesin berdasarkan tingkat prioritas kedekatannya, sehingga diharapkan ongkos handling minimum. Kegunaan menggunakan ARD yaitu untuk mendapatkan gambaran tentang tata letak suatu departemen relatif terhadap departemen lainnya, menunjukkan keterkaitan antara masing-masing ruangan ataupun fasilitas yang ada di perusahaan. Visualisasi dengan bentuk diagram dengan mengacu pada tingkat kedekatan masing-masing ruangan atau fasilitas. Selain itu, ARD juga memiliki fungsi. Yang pertama, untuk mengetahui kedekatan antar kegiatan, untuk memudahkan transportasi dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan untuk melakukan pengukuran efisiensi perusahaan untuk mengetahui pola aliran produk. Pembuatan Activity Relationship Diagram. Yang pertama, membuat kepala peta yang sama peta dengan ARC, namun dibedakan pada nama peta. Lalu berikutnya ada daftar semua ruangan atau fasilitas yang terdapat pada ARC. Lalu ada buat bentuk persegi dengan ukuran 6 cm x 6 cm untuk mewakili setiap ruangan atau fasilitas. Berikutnya, untuk setiap ruangan diisi dengan hubungan-hubungan kedekatan yang terdapat pada Activity Relationship Chart. Lalu yang kelima ada susun semua ruangan berdasarkan hubungan kedekatannya dengan mengacu pada Activity Relationship Chart, dan ukuran luas ruangan atau fasilitas mengacu pada analisis kebutuhan luas lantai. Dan yang keenam ada penyusunan diletakkan berhimpit satu dengan yang lainnya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan fasilitas dengan tingkat kedekatan A diletakkan berhimpit dengan fasilitas yang memiliki tingkat kedekatan A juga.
Begitupun dengan tingkat kedekatan E, I, O. Peletakannya dengan disusun di atas, bawah, kanan, ataupun secara diagonal dari fasilitas tersebut. Berikutnya, penyusunan fasilitas A dengan E dilakukan dengan pemberian jarak atau melengkapi satu kotak dengan tingkat kedekatan yang sama-sama A. Penyusunan E dengan I dilakukan dengan pemberian jarak atau melengkapi satu kotak atau lebih dengan tingkat kedekatan yang sama-sama E. Dan yang terakhir, penyusunan I dengan O diletakkan dengan pemberian jarak atau melengkapi satu kotak atau lebih dengan tingkat kedekatan yang sama-sama I. Berikut merupakan gambar dari ARD. Selanjutnya, keterangannya yaitu pada setiap sisi kotak ARD diisi berdasarkan ringkasan pada ARC dan disesuaikan dengan jumlah masing-masing kedekatan. Lalu, nomor diisi sesuai dengan urutan ruangan atau fasilitas pada ARC tersebut. Yang berikutnya, nama ruangan diisi sesuai dengan nama ruangan yang terdapat pada ruangan atau fasilitas pada ARC. Dan yang terakhir yaitu luas panjang kali lebar diisi sesuai dengan luas yang terdapat pada AKLL. Selanjutnya yaitu modul Area Allocated Diagram atau AAD. AAD atau Area Allocated Diagram yaitu diagram gabungan antara Activity Relationship Diagram dengan area template. Diagram ini merupakan dasar untuk menggambarkan final layout. Area Allocated Diagram merupakan kelanjutan dari ARC di mana dalam ARC diketahui kesimpulan dari tingkat kepentingan antar aktivitas. Maka dengan demikian berarti bahwa ada sebagian aktivitas harus dekat dengan aktivitas yang lainnya dan juga sebaliknya. Sehingga dapat dikatakan pengaruhi tingkat kedekatan antar tata letak aktivitas tersebut. Kedekatan tata letak aktivitas tersebut dapat dilihat dalam area. Tujuan dari pembuatan AAD antara lain, yang pertama, itu kesatuan yang terpadu. Lalu yang kedua, mengatur peletakan stasiun kerja yang efisien dalam lantai produksi dengan memperhatikan hubungan kedekatan yang telah ditentukan dalam ARC. Lalu yang ketiga, ada menentukan keterkaitan antar fasilitas beserta alasannya. Yang keempat, ada menerjemahkan perkiraan area ke dalam suatu initial layout. Dan yang terakhir, yaitu ada memberikan perkiraan luas total yang mendekati kondisi sebenarnya. Langkah-langkah dalam pembuatan ART ini sebagai berikut. Yang pertama, kepala atau kop gambar dan logo perusahaan sama dengan ARC dan ART. Lalu yang kedua, menyiapkan berkas ARD. Yang ketiga, pengerjaan AAD kurang lebih sama dengan ARD. Namun pembedaannya adalah AAD membuat persegi ataupun persegi panjang sesuai dengan ukuran aktual fasilitas yang ada pada ARD. Lalu yang keempat yaitu ada pada setiap fasilitas diberi keterangan nomor, nama fasilitas, dan ukuran luas, panjang kali lebar. Dan yang kelima ada peletakan masing-masing fasilitas disesuaikan dengan hubungan kedekatan yang sudah dibuat sebelumnya pada ARC dan ARD. Dan yang terakhir yaitu ada kode RGB di untuk tiap kelompok fasilitas disamakan dengan kode RGB pada berikut ARD. Merupakan contoh dari routing sheet PT Mulya Mandiri Jaya. Di sini ada urutan proses operasi, ada cushion frame diameter 20, diameter 10 dengan mesin meteran, mesin potong, dan lain sebagainya. Diketahui kebutuhan mesin aktualnya adalah 1 untuk cushion frame, lalu untuk semua mesin kita membutuhkan 92 mesin yang terdiri dari bench pada fabrikasi 5 mesin, bench pada subaksi 2, 1 mesin, lalu bench pada main assembly ada 3 dengan total 9 mesin bench. Lalu ada mesin bench operasi ada di main assembly dengan total 1. Lalu ada amplas yang berada pada fabrikasi membutuhkan 3 dengan total 3 yang ada di fabrikasi saja. Lalu ada mesin bending dibutuhkan 5 pada fabrikasi. Lalu ada mesin foam cutting dibutuhkan 3 pada fabrikasi. Lalu ada mesin gerinda yang ada dibutuhkan pada fabrikasi. Lalu ada meja dan mal dibutuhkan 3 pada fabrikasi. Lalu ada mesin jahit
dibutuhkan 9 pada sub asli 2, lalu ada mesin las dibutuhkan 2 pada sub assembly 1, lalu ada mesin potong yang dibutuhkan 5 mesin pada fabrikasi, lalu ada gerinda tangan yang dibutuhkan 2 pada sub ASI 1, lalu ada tools yang dibutuhkan 18 mesin pada sub assembly 2 dan 4 mesin pada main assembly dengan total 22 mesin. Lalu ada mesin stamping 100 ton, yang pertama ada 2 di fabrikasi, yang kedua ada 2, lalu yang ketiga ada 3. Yang ketiga ada 2. Lalu selanjutnya ada meteran yang dibutuhkan 13 pada fabrikasi, lalu ada mesin punch dengan dies itu yang dibutuhkan 3 pada fabrikasi dan visual control 0. Dengan total 52 mesin pada fabrikasi, 4 mesin pada sub assembly 1, 28 mesin pada sub assembly 2, lalu 8 mesin pada sub main assembly dengan total 92 mesin yang kami butuhkan. Selanjutnya ada multi product process chart. Diagram chart ini diambil dari routing sheet. Ada mesin potong, ada meteran, mesin stamping 100T, mesin gerinda, dan yang lain sebagainya. Ini merupakan urutan mesinnya, lalu di sub assembly 1, mereka masuk ke sub assembly 1, lalu mesin tersebut masuk lagi ke sub assembly 2, dan urutan sampai main assembly dengan total mesin 92 mesin. Dengan ringkasan mesin rough label 0 untuk fabrikasi 52, sub assembly 1 4, sub assembly 2 28, dan main assembly dengan jumlah 8 dengan total 92 Ini ada mesin. struktur organisasi dari PT Mulia Mandiri Jaya yang dipimpin oleh direktur, lalu selanjutnya ada sekretaris, selanjutnya ada penelitian dan pengembangan. Direktur dibantu oleh beberapa manajer. Yang pertama ada manajer pemasaran dan penjualan, yang kedua ada manajer produksi, yang ketiga ada manajer logistik, yang keempat ada manajer keuangan dan akuntansi, yang kelima itu membawahi dari bagian-bagian pekerjanya atau operatornya. Ada job description dari PT Mulia Mandiri Jaya. Yang pertama yaitu ada direktur. Contohnya uraian jabatannya itu memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan dengan persyaratan pria atau wanita berusia minimal 35 tahun dan maksimal 55 tahun. Nah, selanjutnya ada beberapa jabatan juga bisa dilihat di bawah. Ya, sebelumnya kami akan melampirkan ke email investor untuk dibaca lebih detail oleh investor. Ada analisis kebutuhan tenaga kerja PT Mulia Mandiri Jaya. Yang pertama yaitu ada direktur. Tenaga kerjanya tidak langsung, ya berjumlah 1 direktur, jadi totalnya 1, lalu sekretaris ada 1, penelitian dan pengembangan ada 4, lalu ada manajer pemasaran dan penjualan itu ada 1. Nah, ini untuk selanjutnya juga sama, akan kami lampirkan kepada email investor untuk mempersingkat waktu, nanti bisa dibaca secara langsung oleh investor. APD dan K3 PT Mulia Mandiri Jaya. Yang pertama itu ada sepatu pelindung atau safety shoes. Pada mesin bench dia memerlukan sepatu, lalu memerlukan topi atau safety helmet, lalu memerlukan kacamata pelindung, masker, sarung tangan, dan wear pack atau baju pelindung. Lalu kerja dalam PT Mulia Mandiri Jaya ada dilarang merokok, dilarang membawa senjata tajam, dilarang merekam dan memotret dan sebagainya. Analisis kebutuhan luas lantai dari PT Mulia Mandiri Jaya. Yang pertama ada luas lantai produksi dengan total 1076,76. Ini ada activity relationship chart dari PT Mulia Mandiri Jaya. Dengan total fasilitas dari PT kami ada sebanyak 65 fasilitas dengan total 2080 kedekatan. Adalah ARD milik PT Mulia Mandiri Jaya. Penyusunan fasilitas dengan tingkat kedekatan A diletakkan berimpit dengan fasilitas yang memiliki tingkat kedekatan A juga di sini. Seperti pada toilet kantor 1 yaitu memiliki tingkat kedekatan 60, maka mutlak didekatkan dengan toilet kantor 2 yang memiliki nomor
fasilitas nanti di sini akan kami lampirkan agar investor, Bapak atau Ibu bisa membaca secara detail dengan sendirinya. Di sini kami memberi gambarkan sedikit saja untuk mempersingkat waktu. Di sini ada AAD, Area Allocated Diagram milik PT Mulia Mandiri Jaya. Ini kita pembuatannya itu didapat dari tingkat kedekatan ARD yang sebelumnya tadi dijelaskan. Contohnya seperti toilet kantor 1 dan 2 di sini, yang tadi dijelaskan di ARD, dia mutlak dekat. Ya, itu adalah modul-modul yang telah kami buat di presentasi kedua ini. Semoga para investor berkenan untuk membacanya. Untuk pertanyaan lebih lanjut, kami meminta waktu investor agar kita dapat bertatap muka secara daring, agar lebih enak tanya jawab. Terima kasih atas presentasi kedua dari kami, PT Mulia Mandiri Jaya. PT Mulia Mandiri Jaya dari rumah, semoga tetap sehat, tetap jaga kesehatan, semoga corona cepat kelar, agar kita dapat bertatap muka. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.